Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadillahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi. Innal anbiya'a wal malaikatil muqarrabin wa ila sayyidina Abdul Qasim sayyidina al-Mawajjah wa ta'ala nisqani thumma ila sunnah qudus al-Baldadi thumma ila wajibna awliya muslimin sallallahu alaihi wasallam wa ila wajibna ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qanasin nakli masasan sayyidina ustadina ثم إلى روح آبائنا والأمهاتنا ولجدنا جدتنا ولأمنا ولأماتنا ولخالنا ولخالاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا ولأسابنا المسلمين والمسلمات المؤمنات المقدمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. روحنا وجسدنا روح زوجنا وسجد وجسد زوجنا جميع أولادنا وجسد جميع أولادنا. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Buruj ayat ke-13.
Qala Allah Ta'ala innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Satu ayat. Ayat ke-13, innahu satamane Allah. Innahu satamane Allah. Huwa ya rupane Allah. Huwa ya rupane Allah iku yubdi'u ngawiti sapa Allah. Iku yubdi'u ngawiti sapa Allah. Wa yu'idu lan baleni atau mengulang sapa Allah. Wa yu'idu lan mengulang sapa Allah atau baleni sapa Allah. Innahu satamane Allah wa ya rupane Allah iku yubdi'u ngawiti sapa Allah al-khalqa ing makhluk. Wa yu'idu lan balini sapa Allah fala yu'jizahu ma yuridu. Innahu inna dikatakan kalimah huruf namanya huruf taukid dan juga dinamani isim nawasih ambil nawasih suhurah. Innahu dikatakan tengliku namine isim domir. Isim domir muttasil. Isim domir yang sambung namanya muttasil. Isim domir muttasil tadullu ala mufrad mudzakkar ghaib, menunjukkan mudzakkar lanang mufrad siji satu mufrad mudzakkar lanang ghaib kang ghaib. Isim dhamir munfasil muttasil mahal nasab ya, kedudukannya dari isime inna. Innahu dhamirun muttasilun tadullu ala mufrad mudzakkar ghaib mabniyun ala dhammi fi mahallin nasbin ismu inna. Innahu innaha innahuma innahum innahunna. Nikono kang nujuaken makna hoin. Innaka innaki innakuma innakum innakunna isim dhamir kang menunjukkan mukhatab. Innani innana. Innani menunjukkan mutakallim wahdah, innana mutakallim ma'al ghaib. Al-ha'u dhamirun muttasilun ala mufrad mudzakkar ghaib mabniun ala dhammi. Mabni ku tetap di hadits dhammah. Innahu innaha hu menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib mabni dhamma mempunyai mahal arane mahal nasab, kedudukannya menjadi isimnya innahu huwa dikatakan kalimat isim. Nah ini isim munfasil. Kalau hu muttasil, innahu muttasil. Kalau huwa munfasil. Jumlah weten 12. Mahal rafa huwa hiya huma hum hunna anta anti antuma antum antunna ana nahnu. Diingat-ingat kapan ana huwa iku arane isim dhamir munfasil mahal rafa huwa hiya huma hum hunna ana nahnu. Jumlah kan 12. Innahu satamane Allah
Huwa ya rupane Allah. Huwa nikene ya disarwi kelawan ya. Wali zaman semono mengisarwi lafat-lafat dengan tarkiban an siapa ini kok? Indonesia huwa diterkib menjadi namanya atof bayan atau diterkib menjadi badal atau bayan atau badal. Iya iku arane atof bayan, rupane iku arane terkib badal. Huwa ya rupane Allah iku yubdi'u dadi khabari inna. Khabari inna i'rabi rafa. Yubdi'u fi'il mudhari i'rabi rafa. Wa yu'idu aw khulub ataf, yu'idu juga fi'il mudhari i'rabi rafa. Marfu'un bitabi namanya. Di'irabaken kelawan i'rab bitabi. Jadi i'rab bitabi ikut-ikutan. Dalam konteks nahwe ning kono ana papat. Patang perkara kang i'rabe bitabi. Iku siji na'at, loro ataf, telu taukid, papat badal. Qul innahu huwa yubdi'u wa yu'id, inna satamani Allah huwa ya rupani Allah iku yubdi'u ngawiti sapa Allah wa yu'idu lan baleni sapa Allah. Dalam ilmu tafsir yubdi'u wa yu'id benten perkhilafan di dalam mentakwili lafaz yubdi'u wa yu'id. Satu takwilan ulama ahli tafsir mentakwili yubdi'u wa yu'id dalam arti Allah ngawiti, memulai, membangun, membuat makhluk contohnya manusia, ya. Gawe manusia diawali dengan Nabiullah Adam, kemudian diwafatkan, dimatikan, wis mati, wa yu'idu dan dikembalikan hidup kembali. Wis mati urip maning kok ning alam barzah. Ning alam barzah urip maning ning alam akhirat. Kita kudu yakin, ya, sebab iman nih kene. Mengimani kehidupan setelah mati wajib. Harus kita yakin, meyakini ada kehidupan setelah kematian. Yes, kok elemen takwil satu takwilan. Takwilannya Imam Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, mentakwili yubdi'u ngawi bisapa Allah wa yu'idu lan balin sapa Allah. Memulai apa? Karena kene lafaz sebelumnya ada bentuknya siksaan terhadap orang-orang kafir. Maka ini pun masih ada hubungan tentang masalah penyiksaan. Jadi Allah memulai penyiksaan itu di mana? Dan wayu itu kembali lagi penyiksaan di mana? Pertama, penyiksaan itu di dunia. Allah menyiksa makhluknya yang berupa manusia dan jin dimulai dari penyiksaan dunia. Apa betul sebenarnya? Buat siapa saja? Penyiksaan dunia ini terhadap orang-orang yang zalim masih umum, ya. Kenapa? Karena ini termasuknya Al-Buruj menciptakan orang yang zalim, yaitu Ashabul Ukhdud. Kedolimannya bagaimana, kan begitu. Yang kemarin saya jelaskan dolim itu ada 3 bagian. Satu, dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang kafir.
dan yaitu orang musyrik. Kedua orang golongan kafir dan golongan musyrik ini adalah dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah berhak mendapatkan siksa di dunia. Diawali orang-orang kafir dan orang musyrik ada namanya adzabud dunya, siksa dunia. Bukan hanya itu, kita orang Islam yang membaca syahadat, kita sholat, kita puasa, semua yang wajib kita laksanakan, tetapi ada namanya adab. Terhadap siapa? Terhadap kita yang zalim. Zalim namanya apa? Pengertian zalim di sini menganiaya sesama manusia. Dengan apa? Dengan mengucapkan kata-kata kasar. Tingkah laku kita terhadap orang lain, menyinggung perasaan orang lain, ya, sehingga orang itu terdolimi dengan perasaannya atas singgungannya. Memukul orang lain termasuk juga di sini adalah orang dolim terhadap orang lain. Pasti akan disiksa sama Allah di dunianya kalau kita menyakiti orang lain, tetangga kita, saudara kita, ya, dan semua. Kadang anak kita sendiri didolimi, kadang istri kita sendiri didolimi, nggak terasa. Karena itu kita sih minta maaf pada istri, ya, pada anak-anak. Barangkali dengan ucapan kita atau tingkah kita atau laku kita mendolimi istri saya sendiri, mendolimi anak kita sendiri. Akhirnya apa? Kita akan dimulai dengan bentuknya adab di dunia. Ada lagi dolim yang ketiga. Dolim yang ketiga itu dolim menganiaya badan sendiri. Loh kok bisa? Bisa menganiaya sendiri bagaimana? Ya kita menjalankan atau melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar yang kita sendiri tidak merasa mengaku dosa. Itu namanya dolim. Karena dolim itu ya, sebuah watak dari kecil. Ada orang yang dari kecilnya suka di situ syahwatnya besar, sehingga pada waktu besar tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, kemudian dilampiaskan terhadap orang, terhadap barang atau apapun juga, maka itu termasuk mendolimi diri sendiri. Atau dari kecil suka mengambil uang orang tua atau tetangganya, sehingga sampai besar masih mendolimi, jadi nyolong, jadi maling. Watak dari kecil itu susah untuk dihilangkan. Andai keras gitu ya, keras kasarnya akan terhadap kakak adik kita dan saudara kita, mendolimi dengan pendoliman terhadap orang lain. Jangan sampai kita berbuat dolim. Andai kata kita orang Islam yang menjalankan syariat yang wajib, kemudian mendolimi baik orang lain atau diri pribadi, maka jangan tanya. Ada bentuknya adab, bukannya orang kafir dan bukan hanya orang musyrik. Maka saya berpikir, kadang-kadang rezeki kita kan begitu. Kenapa dulu kan enak gampang, sekarang kok susah sekali. Dulu badannya sehat, terus sekarang mau sakit-sakitan. Dulu masa tahun-tahun sebelum tahun ini hidupnya nyaman, tentram, adem ayem, tidak pernah pusing, tidak pernah ruwet. Kok sekarang kok ruwet?
Sekarang kau pusing, sekarang kau tidak nyaman. Itu mungkin juga namanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi bala, bukan lagi cobaan, tapi siksaan Allah karena kita mendolimi orang lain atau mendolimi diri pribadi. Berpikirlah seperti itu. Ya Allah, kan seperti itu. Tahun dulu rezeki saya gampang sekali, ya, tidak sesusah tahun sekarang. Ada apa ini? Apakah ini sebuah cobaan Allah atau bentuknya adab terhadap diri kita karena kita seorang yang zalim? Maka dari itu kita banyak berdoa supaya kita jangan jadi orang yang zalim. Doanya bagaimana? Ya, dulu kan saya katakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan lupa dengan doa itu. Atau doanya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barangkali kita berbuat zalim yang kita sendiri tidak mengetahui atas kezaliman kita pribadi. Maka banyak-banyaklah berdoa dengan doa minta ampunan dari Allah atas kezalimanku, baik zalim pada diri pribadi atau zalim pada orang lain, sehingga jangan sampai tersiksa di dunia. Dan dunia itu ya bentuknya kefakiran, fakir baik, ya, duit angel belurwe, kadang dagang beli payu, kadang dagang payu, pati nek langka, kadang oli rugi. Ada apa di balik ini? Ngeraba awake dewek. Apakah kita dari kezaliman sehingga disiksa di dunia ini? Ini seberapa? Pertama kali Allah menjadikan adab di dunia, ya, kadang sakit-sakitan, ya, sakit terus menerus, ya, bahkan sakit yang melebihi sakitnya, na'udzubillah min dzalik. Maka seringlah berdoa sama Allah, minta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini penyebab daripada kezaliman. Kemudian minta doa lagi sama Allah dari orang-orang yang zalim terhadap kita. Doanya bagaimana? Dan doanya Nabi Musa alaihissalam. Doanya Musa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Rabbi najjini, Rabbi itu pangeran, najjini, moga-moga nyelamatkan panjenengan ingsun minal qaumidz zalimin, saking kaum-kaum kang zalim. Tetangga kita di belakang, di samping, di depan, atau orang jauh atau orang dekat. Barangkali orang itu menzalimi saya. Jadi mintalah sama Allah atas kezaliman kaum-kaum yang zalim menzalimi diriku. Nabi Musa minta sama Allah karena dizalimi terhadap Fir'aun, bapak angkat sendiri. Nah, itu doanya. Kemudian doanya sama lagi, doanya Nabiullah Yunus. Nabiullah Yunus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan supaya jangan sampai terzalimi terhadap kaum-kaumnya atau orang-orang yang menzaliminya, dengan doa dalam Al-Quran, Rabbana la taj'alna fisnatal liqaumil zalimin. Rabbana, du pangeran kita, la taj'alna, ampun dadiaken panjenenganna ing kita, fisnatan ing fitnah, sebuah fitnah, liqaumil zalimin, kadue kaum kang yang zalim memfitnah dirinya
Nabiullah Yunus. Akhirnya Nabi Yunus di sini ya berapa tahun dakwah terhadap kaum Bani Israil. Karena Bani Israil ini kaum yang luar biasa susahnya, keras, dan angkuh. Berapa nabi kan begitu. Maksudnya Nabiullah Musa, Nabiullah Yakub, Nabiullah Nabiullah Yusuf, nabi Bani Israel untuk mendakwai orang-orang Bani Israel. Nabiullah Yunus berapa tahun lamanya mendakwai atau ngajak kebenaran supaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai di situ ya ibadah selain Allah, karena waktu itu Bani Israel nyembah patung, bahkan anaman nyembah hayawan ning laut ya, ada didagot waktu zaman sebegitu. Akhirnya Nabiullah Yunus berdakwah bertahun-tahun kok kangelan, masyarakat diajak ya kok nyembah Gusti Allah lah singkel, bahkan menantang dengan tantangannya. Bahkan Nabi Yunus ya minta sama Allah, ya udah kalau begitu hancurkan saja kaum ini, ya hancurkan seperti kaum sebelumnya, karena merasa terdolim misalnya ini ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Kemudian Nabiullah Yunus karena tempatnya di situ di daerah Irak ya, Nabi Yunus itu bertempat di Nilwana dekat Mosul di negara Irak yang pinggir pantai, pinggir laut. Dakwah di situ bertahun-tahun, akhirnya ya sampai minta didatangkan adab. Begitu minta didatangkan adab, Bani Israel yang pada waktu itu tidak menghiraukannya, bahkan menantang, mana adab itu, silahkan datangkan kepada kami, kata orang-orang kafir waktu itu. Kemudian bertepatan pada waktunya ada mendung, mendung rapat, mendung hilang keteng daerah. Mungkin inilah adab Allah akan turun ya. Dan Nabi Yunus melihat satu tempat kaya-kaya di pinggir laut, memandang ke sebelah laut. Ini karena itu daerah pegunungan. Putus asa, mungkin baik nih daerah kanal lah, karena daerah pegunungan wataknya lain kan begitu. Wong di pinggir laut wataknya keras, sehingga susah diajak untuk beribadah. Kata Nabi, mungkin saja kalau di daerah sebelah sana, di dekat gunung di sana, mungkin orang-orang ini akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keputusannya Nabi Yunus pergi ya menuju tempat yang dituju itu. Sebelum sampai di tempat itu ya, Allah Ta'ala memberikan apa? Kaum Bani Israil ini sadar dengan sendirinya. Kan aneh, waktu ada Nabi diajak untuk beribadah nggak mau. Begitu tidak ada Nabi, pada mau sendiri, takut akan adab itu. Nah, akhirnya gelem pada ibadah karo Gusti Allah langkah Nabi Yunus. Nabi Yunus dipangan iwak di zaman segitu. Begitu dimakan ikan, Nabi Yunus sadar. Sadarnya apa? Saya ini menggolimi badanku sendiri. Kenapa? Karena saya putus asa.
ingin dakwah di daerah lain, padahal Allah Ta'ala tidak menyuruhnya. Allah menyuruh dakwahnya itu pada di tanah Irak, di tanah nirwana itu pada kaum Bani Israil. Sadar diri. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, bila mana rezeki kita seret kan begitu. Kenapa beli dagangannya? Kenapa kita langkah duitnya? Kenapa kepusing baik? Lah itulah barangkali kita pernah mendolimi atau mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain. Maka berdoalah seperti doanya Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ orang kafir selamanya, kalau orang kafir selamanya kelihatannya saja enak, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya segala-galanya di dunia. Tapi kalau dilihat batinnya bagaimana? Mesti susah, mesti pusing. Saya pernah didatangin tamu Jinas, kan begitu, di Semarang, ya, dia punya pabrik di Jakarta. Kalau pusing, kemana dia larinya? Kalau pusing, bawa cewek di tengah laut, mancing, ya, mancing, dan punya pulau waktu itu, beli pulau sendiri, dan pulau itu dibeli sama dia orang kafir, ya, Jinas itu, punya kapal sendiri, punya pulau sendiri, dan dibangun di situ. Kalau pusing ke situ, pusing apa? Itu merupakan adab Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir. Banyak orang kafir yang mati bunuh diri, banyak orang kafir yang mati mabok, yang bunuh diri, tembak sendiri. Padahal dunianya banyak, karena pusing. Supaya orang kafir, orang Kristen atau orang lain-lainnya kan, yang belum Islam tuh, makan aja itu susah. Pengen mangan gua, wong Jakarta pengen mangan di mana? Disebut hanya pengen disipi megentong, pengen mana? Pengen turu kan enak, ya. Kadang 3 hari nggak mau tidur, akhirnya apa? Dia lari, cuma ingin tidur. Itu adab Allah. Adab Allah terhadap orang yang dolim. Entah dolim itu kafir atau musyrik atau dolim pada manusia atau dolim pada diri sendiri, maka kebiasaan adalah seperti itu. Makan belenak, turu belenak. Naudzubillah min dzalik. Pengusaha-pengusaha biasa seperti itu. Pengen mangan ku belenak, kalau apa ya mangan? Digulati mangan itu. Ya, kalau enak apa? Tepatin inti. Sampai pokok mangan itu. Sampai tekanin di pengen mangan sing enak. Kenapa? Karena pusing. Pusingnya itu merupakan adab Gusti Allah. Yubdi permulaan adab. Jangan sampai demikian. Tidur susah, makan susah, karena pusing otaknya. Belum hatinya, kan begitu. Dunia itu dengan akal, akal itu dengan hati. Hatinya kita orang Islam harus bersih dan suci, ya. Akalnya orang Islam harus bersih dan suci. Orang Islam yang bisnis, ya, sampai miliuner umpamanya, sampai jutaan, sampai miliaran, sampai triliunan, tetapi tidur nyaman, ya. Makan pun enak dengan apa saja. Kenapa? Karena tidak disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dunianya. Gitu. Sebab di dunia
Kemudian apa? Kelak mati. Begitu mati, mau mati, ini orang dolim, siksaan dulu. Terus siapa? Cengap, seminggu, kadang sebulan, mati diurip. Akhirnya nikah mati dalam keadaan kedoliman, dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baru kematian. Belum sampai di alam barzakh, alam kubur. Ada fitnatul kubri. Ya, fitnatul kubri itu apa bentuknya? Fitnah kubur itu bentuknya ditanya sama malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka? Wa man kitabuka? Dan seterusnya. Itu merupakan fitnatul kubri. Andai kata kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, maka kita akan selamat dari siksa kubur. Itu. Ada lagi orang Islam yang matinya membawa iman Islam, sehingga apa? Malaikat itu tidak menanyakan tentang man rabbuka. Bebas dari pertanyaan malaikat. Tidak ada fitnah kubur. Itu enaknya orang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah, yang muslim kepada Islamnya, menjalankan syariat Islamnya, tidak mendolimi pada sesama atau mendolimi pada diri pribadi. Ngacak dewek gampangan muka-muka. Siksa di alam kubur itu bentuknya bagaimana sih? Hanya sekedar cerita yang nyata, ya, yang Nabiullah Muhammad SAW pun melihat dengan mata kepala sendiri pada waktu Mi'raj. Pada waktu Mi'raj. Barang siapa yang tidak percaya dengan adanya pahala kubur dan siksa kubur, maka orang itu adalah kafir. Kenapa kafir? Karena kita harus percaya dengan adanya bangkit dari kubur, percaya dengan adanya siksa dan adab di kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya berdoa ya pada Allah tentang fitnatil mamat, fitnatil mahya wal mamat. Sebelum sholat kah? Sebelum salam kah? Dimana ya? Ada Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca terus. Lagi tambahan ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa adabal qabri. Ya, minta sama Allah dijauhkan dari siksa kubur. Ya, kubur itu bentuknya bagaimana? Ya tergantung amal kita. Kalau amal kita di dunia belum mendapatkan mahfirah Allah, mungkin akan didatangkan siksa itu ya setelah hidup kematian. Dan kematian di alam barzakh itu merupakan adabnya Allah terhadap orang-orang yang zalim. Masya Allah. Masalah mending apa? Siksaan di alam kubur itu amat ringan-ringan nih. Ada keringanannya apa? Keringanannya apabila bulan puasa, semua orang yang disiksa, baik itu kafir, musyrik, dan zalim, semuanya akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 1 bulan Ramadan sampai 1 Syawal. Begitu Syawal disiksa lagi siksaannya. Dan ada keringanannya apa? Keringanannya pada waktu hari Kamis mandek langkah siksaane, Jumat dikosongkan dari siksa kubur, Sabtu disiksa maning. Ceritanya kayak mau. Ada lagi yang ringan. Yang bagaimana?
kalau di kuburan saya sumpamanya ada yang mendoakan saya, Allahumma fir, kan begitu. Allahumma fir li masyayikhina di ustadina, kan begitu. Baca Yasin di di kuburan saya. Kuburan saya yang meninggal, andai kata ada orang yang membaca Yasin, membaca doa, minta ampunan terhadap kita yang sudah mati, apa hasilnya? Akan diberikan keringanan siksa alam kubur apabila kita lagi disiksa. Hanya itu keringanannya. Kalau sudah bangkit dari kubur, kiamat namanya. Sudah hari akhirat. Penyiksaannya lebih-lebih. Ya, belum sampai di alam mahsyar. Belum bangkit dari alam kubur, ada malaikat yang membawa api. Ya, kita bangun dari kubur bingung kemana larinya kita. Orang yang punya dosa, ada yang menuju arah mahsyar sambil ngesot, anak yang sambil merangkang, anak yang sambil nikono ilatnya dakwah, sampai panjang ilatnya, beli kuat gawe ilatnya dewe, dipikul ilatnya dewe, karena amaliyah na'udzubillah min dzalik. Itu siksa dibangkit dari kubur. Dengan alam mahsyar. Alam mahsyar bagiannya kemana? Golongan siapa kita? Kalau golongan dzalimin, jangan tanya. Lama sekali waktunya di alam mahsyar dengan panasnya, dengan panasnya dan segalanya, sampai digambarkan ya keluar ingat, sampai ada yang masuk ke mulutnya saking akeh keringat. Banyak keringetnya dewek akeh sampai menenggelamkan diri sendiri akibat dari dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa taala yang sebelum mati belum diampuni dosa itu, termasuknya dosa kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi apa? Di neraka. Kalau neraka, masya Allah kan begitu. Ada neraka itu ya yang bentuknya siksaan, diberi air minum. Air minumnya terbuat dari timah yang dibakar ya menjadi air. Begitu dimasukkan dalam mulut enggak terasa. Begitu sampai kepada perut, dodol kabus. Bahkan di situ siksa selamanya, tidak akan mati. Ya, wis dodol kabeh ususnya tuli apa nih kono diuripaken maning, dibeneraken maning, dinumi maning, metu maning ususnya. Ya, sampai apa abadan abidina, siksa seperti itu. Ada yang disiksa dengan apa? Dengan makanan. Ada disiksa dengan pakaian. Pakaiannya itu pakaian berupa narun, berupa api neraka. Ada lagi seringan-ringannya siksaan neraka itu apa? Memakai sandal. Sandalnya itu terbuat dari besi yang panas. Sekali memakai dari itu langsung diubun pecah. Itu siksa ringan. Selamanya akan demikian. La yamut, tidak akan mati. Itulah wa yu'id, ya kembalikan siksa terus. Mati ya dimati terus sampai tekan na'udzubillah min dzalik. Tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kawelasane Gusti Allah. Termasuk dosa yang terbesar itu adalah dosa yang dijauhkan dengan rahmat Gusti Allah, yang jauh dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mending lamun anak rahmat Gusti Allah sih neraka delat.
Akhirnya apa? Diangkat menuju surga. Kenapa? Karena rahmatnya Gusti Allah, ada syafaat Rasulullah, ada syafaat syafaat malaikat, ada syafaat muslimin, ada syafaat gurunya. Guru bisa menyafaati muridnya, orang tua bisa menyafaati anaknya, atau sebaliknya. Karena kita punya amalia yang bentuknya amalia syafaat ning alam, ning apa? Ning neraka apabila kita mati ning neraka. Tapi naudzubillah min dzalik. Ada doa supaya selamat dari neraka. Allahumma apa? Allahumma apa? Salimna minan nar, kan begitu. Selamatkan saking neraka. Maksud amalianya apa? Amalianya kita puasa pada bulan Rajab, kan begitu. Sekuate birang dina, lamunan 16 dina puasa nih, dari tanggal 1 sampai 16 ada janji Allah terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Yang isi hadis, walaupun hadisnya nggak tahu dhaif atau maudhu, tapi ada hadis Rasulullah. Akan apa? Akan dibentengi dari api neraka. Otomatis tidak akan masuk neraka. Hanya amalia puasa pada bulan Rajab 16 hari cukup. Maka kan begitu. Itu amalia. Tapi jangan mengatakan amalia. Ya, jangan amalia. Tetap kita harus apa? Harus rajin. Tahun sekarang, besok ya. Barangkali amal tahun sekarang belum diterima sama Allah. Kenapa? Karena masih ada unsur riya. Ada doanya. Doa Rasulullah pada munajat, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma tu Allah tahhir, muga-muga nyuci akan panjenengan. Allahumma tahhir qalbi ing ati ingsun minan nifaqi saking munafik, wa amali lan ngamal ingsun minar riya saking riya. Supaya amal jangan riya, karena ada riya maka tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta amal kita dari semua amalia, baik yang kecil ataupun besar, minta jangan sampai ada riya, pamer, atau nikono amalia dengan keduniawian. Jangan sampai demikian. Kemudian walisani minal kadhibi, nyuci akan panjenengan lisan ingsun minal kadhibi saking bohong. Jangan sampai lisan kita bohong. Kebohongan ini bahaya, kan begitu. Satu kali kebohongan ada adabnya. Adabnya apa? Mungkin disiksa alam kubur, atau mungkin di dunia, atau mungkin juga kelak di akhirat. Satu kali jangan pernah bohong. 2 kali apalagi 3 kali, lebih. Kau sudah banyak berbohong, maka dikatakan al-kadzdzab, orang yang banyak bohongnya. Tidak akan dipercaya sama orang lain kalau kita sudah bohong. Sering kita bohong, ya. Kadang-kadang belum tanya. Kita punya sing umay si fulan, belum tanya. Padahal di situ apa? Padahal enggak. Membohong itu sendiri. Jangan sampai naudzubillah kita bohong pada sendiri, atau pada istri saya sendiri, atau pada anak sendiri, atau pada orang lain. Doa walisani apa? Minal kadhibi wa aini minal khiyanati, dan mataku, sucikanlah mataku dari khianat. Ajamnya khianat. Naudzubillah min dzalik. Ya, khianat itu bahaya. Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah orang tua terhadap kita sebagai anak. Ada guru mengamanati kita sebagai muridnya. Ya, ada orang yang mengamanati kita, titipan atau apa bentuknya. Jangan sampai kita khianat. Maka doa seperti ini.
wa anta a'lamu min khazaini min khainati a'yun wa ma anta anta ta'lamu min min khazaini min apa ya Allah min khainatil a'yun wa ma innaka anta ta'lamu innaka satemene panjenengan iku ta'lamu ngerti sapa panjenengan min khainatil a'yun saking khianate mata wa khazainis sudur dan wa khazainis ya Allah karim dari kesamaran wa khainati khainat Tuhan ya apa namanya ya Allah khazain intinya minta sama Allah ya semua Allah mengetahui ya mengetahui tentang khianatnya mata dan ya Allah karim atine niko kesamaan ati kesamarane ati Allah Maha mengetahui Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa lisan wa amali minal riyai wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati innaka anta ta'lamu khiyanatal a'yun. Itu doanya pada bulan Rajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terkena apa-apa pada bulan Rajab. Minta ampunan sama Allah yang banyak pada bulan Rajab. Doa-doa supaya jangan terzalimi ya terhadap orang-orang yang zalim. Itu doanya Nabiullah Musa dengan doanya Rabbi najini minal qaumidz zalimin, dan doanya Nabiullah Yunus Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, dan doanya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dalam Al-Qur'an Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidid zalimina illa tabara. Rabbi do pengen ifir muga-muga ngapura panjenengan limari ingsun wali walidayya lan maring wong tua ingsun waliman lan kadhi wong dakhala kang manjing sapa man baiti ing umah ingsun. Masya Allah, kan begitu. Siapa yang masuk rumahku maka aku mintakan ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain Nabiullah Nuh. Siapa yang majinin kita? Salman. Saya doain, maka akan saya mintakan pengampunan dosa-dosanya. Mukminan yang beriman walil mukminina lan kade wong-wong kang iman lanang wal mukminati lan wong-wong iman kang wadon wala tazidid zalimina lan aja sampai nambahi wong-wong kang zalim, cukup wong zalime kun bae aja sampai ditambahi sedesa babakan cukup wong siji bae sesempot cukup wong siji bae seendra cukup wong siji bae kang zalime
aja sampai ditambah. Sebab banyak orang dolim, maka akan tersiksa kita yang tidak dolim. Bisa jadi akan ada imbasnya dari orang yang dolim, banyak yang dolim, kita ada di tempat itu, maka akan ada bencana tsunami. Contohnya bencana apa? Gempa bumi contohnya. Akhirnya kita ikut mati dalam kedolimannya orang-orang yang dolim, padahal kita tidak dolim. Masya Allah, cukup hanya itu, jangan sampai menambahin kepada orang-orang dolim yang lainnya. Illa tabaru, kecuali kebinasaan. Gagian si dolim pada dikit. Ya, se-Indonesia hanya satu yang dolim, kemudian dimatikan. Jadi perangkat supaya apa? Indonesia langkah bencana mana? Indonesia aman, nyaman, tidak ada kefakiran, tidak ada penyakit-penyakit yang penyakit itu merupakan azab Gusti Allah. Kadang melas para kiai yang sudah mursyid, ya, para awara wali juga kena imbasnya orang yang dolim sehingga sakit. Yang mana sakitnya itu sama seperti sakitnya orang kafir, sama seperti sakitnya orang yang dolim yang tidak ada obatnya, menunggu kematian, ya, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, dan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dapat imbasnya terhadap orang-orang yang dolim. Ini doa yang paling hebat, doanya Nabiullah Nuh di zaman akhir. Supaya apa? Orang yang dolim jangan ditambahi, skambai. Boleh apa? Illa tabar, kecuali dibinasakan. Hanya itu saja, binasalah orang-orang yang dolim, tidak ada kedoliman. Siapapun juga orangnya yang menjadikan Allah benci, sehingga kita yang tidak dolim terkena imbasnya. Na'udzubillah min dzalik. Doa itu enak. Rabbi firli wali walidayya, kan begitu. Orang tuaku diberikan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita minta doa pada kedua orang tua dan pada guru-guru kita. Datangin kita kuburannya, seminggu sekali atau setiap hari, nggak apa-apa. Mintakan sama Allah ampunan kedua orang tuaku, ya Allah. Harus kita datangin kuburannya. Atau kita dimanapun berada, selalu doa sama Allah dengan doa minta ampunan terhadap kedua orang tua. Harus, ya, harus di sini. Barangkali atas kedolimannya, barangkali atas kemunafikannya, barangkali atas kemusyrikannya yang Allah Ta'ala belum memaafkannya, sehingga apa? Dapat keringanan. Na'udzubillah, jangan sampai kedua orang tuaku tersiksa di alam kuburnya. Jangan sampai tersiksa bangkit dari kubur dan disiksa di neraka. Wis di situ. Wis doa kepada Allah. Orang-orang yang zalim ini kalau sudah mati minta dibangkitkan lagi sama Allah. Ya Allah, andai kata, ya, saya bangkit hanya beberapa menit, minta ampun, apa? Minta dibangkitkan lagi, depan lagi, tidak bisa, sudah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Allahumma hawin alaina zakatul maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu doa. Banyak-banyak berdoa untuk kelak sebelum kita mati. Dan ngajak dewek kita urip iki, kita tahun bulan ini kalau begitu rezeki nakendi. Termasuk kan nih, kadang-kadang Masya Allah kanggo tuku beli bisa, kemudian anak beli bisa, ada apa ini? Apakah saya mendolimi?
minta maaf sama Allah tentang qadar barangkali ini bukan ujian tapi adab Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita. Wis di situ banyak-banyak berdoa pada Allah ya, dan banyak beramal pada Allah sebelum kita mati dan bekal kehidupan di akhirat kelak. Sehingga apa? Di akhirat kita tidak ada masalah sama sekali. Begitu mati, mati yang nyaman, mati yang aman, mati yang husnul khotimah. Kemudian di alam kubur ditanya sama malaikat, dijawab dengan jawaban yang tepat. Atau minta sama Allah, jangan sampai malaikat mendatangi menanyakan selamat dari pertanyaan malaikat. Kemudian apa? Dibangkitkan dari kubur, kita termasuk golongan orang-orang yang kumpul dengan anbiya, wasyuhada, wassolihin, warasul, wal auliya dan sebagainya. Kemudian apa? Kita meminum telaga Kautsar ya, dan masuk apa? Masuk ke jannah tanpa hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita tadabbur di dalam ayat innahu wa yubdi'u wa yu'id. Ada dua takwilan. Yang pertama takwilannya dihidupkan manusia, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali. Yang kedua yubdi'u, disiksa di permulaan, kemudian wa yu'idu, disiksa lagi kelak setelah kita mati di alam kubur dan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai sedikit pun kita masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين 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 يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 آمين 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 يا رب العالمين.
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.